kasus apa yang paling sering nih Om ya? Nah, ini di sekian banyak kasus apa yang paling sering muncul terkait wali nikah di lapangan? Iya, di antara kasus yang sering kita dengar itu pertama tentang perbedaan pendapat tentang urutan wali. Urutan Nah, wali, iya. ya. Itu banyak, sehingga berhubung pendapat itu tidak satu, ya. Nah, dan kita kan bisa memakai pendapat satu dari sekian banyak pendapat. Nah, itu Tentu kita di KUA yang namanya meskipun banyak pendapat, tentu kita mengarah juga kepada PMA. PMA tetap Karena patokan kita PMA, iya, sebagai patokan awal kita. Meskipun banyak khilafiyah perbedaan masyarakat, kita tetap pakai PMA. Kenapa? Karena yang mencatat pernikahan itu dari KUA. Iya. Jadi kita harus sosialisasi kepada masyarakat, makanya perlu verifikasi wali itu. Nah, pentingnya verifikasi wali di KUA itu seperti itu. Jangan nanti setelah terjadi di lapangan, walinya belum jelas, kita tidak tahu, makanya kita perlu datang verifikasi wali di KUA. Iya. Itu kan sesuai dengan apa? Dengan yang terkandung dalam PMA 30 2024 itu, bahwa verifikasi tentang wali itulah kantor KUA. Kemudian pertanyaan ada lagi pertanyaan terakhir nih ya, terkait dengan dampak sosial dan pesan moral nih. Apa akibat sosial dan hukum jika pernikahan dilakukan tanpa wali yang sah? Dan ini yang termasuk urgen ini. Ya, dia pengen nikah, tapi ternyata walinya tidak sah, wali yang tidak sah itu. Gimana? Nikah sudah terjadi. Ya. Kenyataannya syarat-syarat wali tidak terpenuhi. Akibat sosial Pertama, dampak sosialnya. Pertama, nikahnya batal. batal. Ya, itu serian ya. Yang kedua, nikah tidak tercatat, tidak terdaftar dalam negara. Ya, dalam negara. Yang ketiga, akibatnya itu berdampak kepada hak anak-anak dan hak istri. Artinya, ketika nanti terada harta warisan, ternyata ketika nikah dulu walinya tidak memenuhi syarat, otomatis hak anak yang seharusnya mendapatkan harta warisan gugur. Hak istri yang seharusnya dapat harta warisan gugur. Kenapa? Karena di awalnya memang mereka tidak ada keterpautan. Jadi yang menghubungkan seorang istri dengan suami itu kan sahnya nikah. Sah nikah itu kan dengan wali. Artinya walaupun sudah punya anak dengan si suami, tapi ketika dulunya nikahnya tidak memenuhi syarat seorang wali, otomatis secara hukum warisan itu si istri tidak dapat seandainya suaminya meninggal. Si anak tak dapat warisan, tak dapat jatah seandainya ayahnya meninggal. Itu diantara dampak sosialnya kepada si anak dan si istri. Di samping nikah tidak tercatat, itu menghilangkan hak perwarisan. Hilang hak warisnya. Sebelum secara agama dia bisa mendapatkan hak, tapi ketika tidak ada dokumennya, maka itu jadi sebuah yang merugikan dia bagi si anak dan si istri. Tapi kadang ada juga di tengah masyarakat kita nih dia, kita nikahkan saja dulu, kita buat surat setuju, ada pentanganan wali di sana, ada saksi, kemudian dibuat jabatan borang ini kayak gini dengan pakai materai. Itu apakah sudah bisa dijadikan bisa dijadikan konsep hukum? Ya, dalam negara kita itu kan kalau yang surat yang sudah bermaterai itu kan sudah punya kekuatan hukum. Mungkin ini tapi bukan sebagai batu loncatan jangan terulang untuk yang sering lah. Anggap ini sebagai apa tuh? Solusi yang mendadak namanya. Sebagai emergensi lah namanya. Untuk sebentar. Tetap tapi sekarang ini dengan PMA yang baru ini kita tidak lagi melegalkan nikah siri ya. Kenapa? Karena yang beberapa bulan kemarin ada yang nikah itu bukan ditolak oleh pengadilan kan, dan nikah ulang dulu
nikah ulang baru dia di penetapan status anak. Iya. Dia nikah dengan nikah yang sah di KUA, kemudian dia mengajukan pengadilan itu penetapan status anak. Padahal dia nikah sudah sah secara agama, tapi kita tidak bisa lagi menisbatkan nikah di yang tahun 2000 kemarin itu, beberapa tahun yang silam, dengan 3 tahun yang lalu. Itu makanya tadi di awal kita sampaikan, jangan ini dijadikan sebagai batu loncatan. Iya, kalau istilah kita yang berlalu biarkan lalu, Iya. jangan terulang untuk yang kedepannya gitu. Karena kita sudah punya pegangan PMA PMA 30 30 tahun 2024. 2024 itu. Jadi kesimpulannya, saudara sekalian, bahwasanya pencatatan nikah itu penting di KUA. Nah, kadang-kadang Itu sangat menguntungkan bagi si anak dan si istri nanti di akhir harinya. Ya. Alhamdulillah ya. Itu dulu, nanti beberapa hari yang mendatang kita juga membuat saudara pada pertanyaan, jadi kita catat, kita podcast lagi. Iya. Sebagai bentuk dari saya sebagai host podcast ini, Iya. maksudnya kita penting mencatatkan pernikahan itu di KUA. Jangan sampai kita nikah siri atau nikah di Ambil pasangan, jalan pintas lah. pintas, Iya. karena ini sudah mendesak. Iya. Biarlah nikah siri dulu. Iya. Padahal tidak tahu yang namanya kita ketika kita sudah nikah itu sudah aman, kata kita kan. Iya. Ternyata sudah punya anak, diurus akta kelahirannya, terus kakaknya ternyata belum menikah, belum Tercatat. ada, belum tercatat. Artinya merugikan buat kita semua. Iya. Mari kita persiapkan anak-anak kita, saudara-saudari kita untuk pentingnya pencatatan nikah di KUA setempat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.